Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa barakatuh. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masuk pada hadis ke 466. Kita baca hadisnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqsuru salata fi aqalli min arba'ata burudin min Makkah ila Asfar. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaifin was-sahih annahu mauqufun. Kadza akhrajahu Ibnu Khuzaimah istadalla bihi man haddada safar al-qasri bi yawmaini qasidaini. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan mengqasar salat kurang daripada 4 burud perjalanan Mekah ke Asfar. Hadis ini dikeluarkan Imam Daruqutni dengan sanad yang dhaif, tetapi yang sahih dia adalah mauquf. Ibnu Huzaimah mengeluarkan riwayat ini, dan sebagian para ulama berdalil dengannya bahwa batasan safar itu perjalanan 2 hari. Baik. Derajat hadis ini oleh para ulama memang dinyatakan lemah. Adapun alasan lemahnya karena ada seorang rawi yang dikatakan matruk oleh sebagian para ulama. Bahkan ada sebagian ulama seperti Ats-Tsauri mengatakan ada perawi pendusta di dalamnya, makanya dianggap lemah. Tetapi sebagian ulama mengatakan riwayat ini sahih tetapi tidak marfu, dia mauquf. Mauquf itu artinya perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi. Artinya ini perkataan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan sering saya jelaskan berkali-kali tentang khilaf ulama masalah batasan safar. Ada yang mengatakan batasan safar itu minimalnya 48 mil, dan ini pendapat jumhur ulama. Kemudian yang kedua 30 mil jarak antara Mekah dan Mina. Dan pendapat yang ketiga wallahu a'lam, ini yang paling kuat, adalah batasan safar dikembalikan kepada uruf kebiasaan manusia. Mana-mana manusia menganggap itu jarak safar, maka itulah batasan safar. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, dan juga Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fatawa Arkanil Islam. Dia juga mengambil pendapat yang ini. Artinya tidak ada batasan
yang jelas tentang jarak safar itu. Selama kita menganggap jarak itu dianggap safar, ya safar. Seperti yang sering saya contohkan, kalau orang ke Pinang dianggap safar berarti sudah qasar salat. Tapi kalau orang ke Jembatan 6 walaupun lebih jauh, kalau tidak dianggap safar ya belum qasar salat, itu maksudnya. Jadi dikembalikan kepada uruf kebiasaan orang, mana daerah yang dinilai telah safar maka berlakulah hukum-hukum safar. Terlebih kemudian riwayat ini memang diperselisihkan para ulama tentang sahih dan dhaifnya. Walaupun katanya yang sahih adalah mauquf, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, baru selanjutnya An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru. Sebaik-baik umatku adalah orang-orang yang berlaku salah kemudian mereka istighfar, dan apabila mereka safar mereka pun mengqasar salat dan membatalkan puasa. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, tetapi sekali lagi sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Alasannya karena ada seorang perawi namanya Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini sebelum terbakar rumahnya, riwayatnya diambil oleh para ulama, tapi setelah terbakar rumahnya riwayatnya tidak diambil. Kenapa? Karena ulama itu kan terbagi dua, ulama hadis itu. Ada ulama itu yang dhabtus sadri, betul-betul hafalannya hadisnya itu diletakkan di dada. Tetapi ada juga yang dhabtul kitabah, jadi catatan hadisnya itu tidak diletakkan di dada tapi di tulisan. Nah, Ibnu Lahiyah ini salah satu yang meletakkan catatan di tulisan, sehingga ketika terbakar rumahnya semua tulisannya terbakar, sehingga hafalannya bermasalah. Makanya para ulama mengatakan riwayat Ibnu Lahiyah sebelum terbakar rumahnya itu maka diambil riwayatnya, tapi setelah terbakar buku-bukunya maka ulama tidak mengambil riwayatnya. Nah, dalam hadis ini karena ada seorang rawi namanya Ibnu Lahiyah, maka ulama menganggap hadis ini lemah. Tetapi walaupun lemah, secara makna hadis ini benar. Karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairu ummati, sebaik-baik umatku, alladzina idza asa'u istaghfar, orang-orang yang apabila mereka berbuat salah langsung istighfar. Dan ini kan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wa fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila melakukan keburukan atau mendolimi diri mereka, maka mereka langsung mengingat Allah dan istighfar terhadap dosa-dosa mereka. Secara makna hadis ini benar gitu ya, karena ada penopangnya dari hadis-hadis yang lain, seperti Rasul mengatakan dalam hadis qudsi, ghafartu lahu ala ma kana minhu wal ubad. Kalau anak Adam meminta ampun kepadaku, pasti ku ampuni dia dan saya tidak peduli. Dan tadi dalam surah Al-Imran 135 juga menunjukkan apabila orang berlaku salah kemudian zalim, maka langsung mengingat Allah dan istighfar terhadap dosa-dosa mereka. Sedikit sebagai faedah, bicara tentang istighfar ini banyak keistimewaan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, istighfar ini
Yunakil qalba wa yutahhiruhu, bisa membersihkan hati dan mensucikannya. Maksudnya membersihkan hati dari karat-karat dosa. Dan itu disebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatu sauda. Seorang hamba itu apabila melakukan kesalahan pasti dicatat ataupun diberi titik dalam hatinya, satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba, tapi kalau dia kemudian langsung mengingat Allah, langsung istighfar, langsung bertobat, maka akan dihapuskan titik hitam itu. Wa in ada, tapi kalau kemudian diulang lagi dosanya, zida fiha, maka titik hitamnya akan ditambah dan ditambah sampai kemudian dia akan menjadi ron, sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin, kallabal ron, ron itu penutup hati. Apalagi kalau seandainya hati itu sudah hitam gitu ya, karena banyak titik karena maksiat, maka Rasul mengibaratkan seperti kuz al-muzahiyah, seperti gelas yang dibali. Gelas yang dibali itu kan nggak ada lubangnya, sehingga kalau diisi air kan tidak mungkin masuk gelas, kecuali kalau gelasnya tidak terbalik, diisi air pasti penuh gitu. Tapi kalau gelas dibali, macam mana kalau memasukkan air ke dalam gelas itu? Itulah kinayah daripada orang kalau sudah hitam hatinya, nasihat apapun gak akan masuk. Yang dinasihati apa saja gak akan masuk, seperti gelas yang dibalik, kata Rasul, kalkuz muzahiyah gitu. Ini yang pertama, bahwa istighfar itu bisa membersihkan noda-noda hitam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang yang meminta ampun kepadanya, dipastikan diampuni. Dan itu disebutkan dalam surah Toha 82, wa inni laghaffarun liman taba, dan saya adalah zat yang akan mengampuni siapapun yang bertobat kepada. Dan ini bentuk luasnya rahmat Allah dan juga ampunannya. Yang ketiga, bahwa man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, sarrathu sahifatuhu yaumal qiyamah, maka akan membahagiakan dia catatannya kelak pada hari kiamat. Makanya ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran, beruntunglah bagi orang yang mendapatkan dalam catatannya banyak istighfar di dalamnya. Menunjukkan bahwa istighfar itu akan membahagiakan setiap orang yang catatannya dipenuhi dengan istighfar. Karena Rasul mengatakan tuba, ada yang mengatakan tuba itu pohon di sorga, yang kalau seseorang itu memacu kuda balap gitu ya, maka naungannya tidak akan terputus walaupun dia memacu selama 100 tahun. Saking besarnya pohon tuba itu. Untuk siapa tuba ini? Untuk orang yang mendapatkan dalam catatannya banyak-banyak istighfar. Kemudian yang nomor 4, istighfar juga disebutkan al-istighfar sababun lin najati min adzabinar, sebab terbesar selamatnya manusia dari azab neraka. Dan itu disebutkan di dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa aktsirnal istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai kaum wanita, perbanyaklah sedekah dan juga perbanyak istighfar, karena aku melihat kalian kebanyakan penduduknya di neraka. Jadi di sini Rasul mengatakan dua perkara yang banyak menyelamatkan kaum perempuan dari neraka. Pertama sedekah, yang kedua banyak istighfar. Kemudian yang nomor 5,
Istighfar itu sababun li rahmatillahi azza wa jal fid dunya wal akhirah. Sebab terbesar juga mendapatkan rahmat Allah di dunia dan juga di akhirat. Dan itu berdasarkan surah An-Naml ayat 46. Ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanat laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Di sini ada kalimat laula tastaghfirunallah. Ya. Kalau seandainya kalian tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tutup la'allakum turhamun, dengan itu kalian akan mendapatkan rahmat, dan rahmat itu didekatkan dengan surga dan dijauhkan dengan azab. Kemudian yang nomor 6, istighfar juga sababun lidukhulil jannah, sebab orang mudah masuk surga. Dan itu disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 135-36. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Dan orang-orang yang apabila melakukan keburukan atau mendolimi diri mereka, mereka ingat Allah, beristighfar akan dosa-dosa mereka, dan siapapun yang beristighfar akan dosanya, maka Allah akan mengampuni, dan dia tidak terus-terusan melakukan itu. Lah mereka lah orang-orang yang balasannya mendapatkan ampunan dari Rabb mereka, dan sorga-sorga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai dikekalkan di dalamnya, dan itu sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ini dalil diantara istighfar sebab orang itu mudah masuk surga. Kemudian yang nomor 7, istighfar itu sababun li raf'id darajat, sebab terbesar juga mengangkat derajat manusia. Nabi SAW bersabda, innallaha la yarfa'ud darajata lil abdi salih fil jannah. Sungguhnya Allah sungguh akan mengangkat derajat seorang hamba saleh di mana? Di surga. Fayaqul ya Rabbi, maka hamba itu mengatakan ya Rabbi inna li hadhihi, apakah tingkatan ini untukku, seolah-olah dia gak yakin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bistighfari waladakilak, itu karena istighfar anakmu kepadamu. Jadi istighfar itu bisa mengangkat derajat seseorang di surga. Kemudian yang nomor 8, istighfar itu sababun lisiati rizki, sebab diluaskan rizki. Dan itu ibu bisa baca dalam surah Nuh ayat 10-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama' alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Di sini ada kata-kata, mintalah ampun kepada Rabb kalian karena Dia Zat yang Maha Pengampun. Dengan sebab itu Allah akan hujani kalian, dan Allah akan perbanyak harta dan anak-anak kalian, dan Allah akan suburkan kebun-kebun kalian, dan Allah akan alirkan sungai-sungai kalian. Ini menunjukkan bahwa istighfar itu sebab diluaskan rezeki. Karena ada satu kasus yang pernah saya jelaskan, 3 orang yang datang kepada seorang ulama tabi'in namanya Hasan Al-Basri. 3 orang ini kasusnya macam-macam. Yang satu sudah nikah tak punya anak, sudah lama menikah tapi tidak kunjung dikaruniai anak. Kemudian yang kedua sudah sering menghabiskan waktunya untuk bekerja tapi tidak kaya-kaya. Kemudian yang ketiga, desanya paceklik, tidak turun hujan sampai kering puluhan tahun. Akhirnya kemudian mereka minta fatwa kepada Hasan Al-Basri.
Tapi Hasan Al-Basri hanya menjawab satu fatwa, perbanyak istighfar katanya. Perbanyak istighfar. Kemudian Hasan Al-Basri mengambil dalil surah Nuh yang kita baca ini. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kalian istighfar, maka Allah akan hujani. Artinya yang tadinya kering kelontang paceklik akan subur. Wa yumdidkum bi amwah, dan memperbanyak harta, artinya dengan istighfar itu akan dimudahkan rezeki. Kemudian wal banin, dan akan dimudahkan memiliki keturunan. Jadi Hasan Al-Basri berdalil dengan surah Nuh untuk 3 kasus, tapi satu jawaban, perbanyak istighfar. Kemudian yang nomor 9, al-istighfar itu sababun li kathratil walad. Sebab terbesar juga dimudahkan banyak keturunan. Dan tadi saya sudah sebutkan kisahnya. Kemudian yang nomor 10, al-istighfar sababun lil quwwah. Sebab terbesar seseorang mendapatkan kekuatan. Sebuah negeri manapun, kalau penduduknya banyak istighfar, maka negeri itu akan kuat, akan susah untuk dikalahkan lawan-lawan. Dan itu berdasarkan surah Hud ayat 52. Kemudian yang nomor 11, istighfar itu sababun litafrijil humumi wal qurbat. Sebab dibukakannya al-humum wal qurbat, kesulitan-kesulitan dan hal-hal yang bisa menyempitkan hati. Dan itu berdasarkan sabda Rasul, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hamin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan jadikan setiap kesempitan kelapangan, setiap kesedihan kesenangan, dan Allah akan rizkikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang nomor 12, istighfar adalah sababun lidaf'il azab. Ini penting, sebab menolak azab Allah di dunia. Sebab menolak azab Allah di dunia. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Anfal 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab umatmu sementara engkau berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak mengazab umatmu selama mereka masih istighfar. Dan kita lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, dan setelah Nabi SAW meninggal, otomatis kan semakin jauh dari Nabi kan kondisi umat semakin buruk. Banyak orang yang mengolok-olok Nabi, mengolok-olok Quran, mengolok-olok Islam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak bumi hanguskan saja dunia ini? Maka jawabannya surah Al-Anfal ini. Ya, walaupun Nabi tidak ada lagi di zaman kita, tetapi selama masih ada orang istighfar, tidak mungkin Allah mengirim azabnya. Karena di sini kalimatnya Allah tidak akan mengadab umatmu selama kau di tengah-tengah mereka, atau Allah tidak akan mengadab umatmu selama mereka ada yang membaca astagfirullah, istighfar. Itulah yang menyelamatkan azab di dunia. Kemudian nomor 13, istighfar itu sababun lin nusrati alal a'da. Sebab terbesar kemenangan terhadap musuh-musuhnya. Dan ibu bisa baca dalam surah Al-Imran ayat 146 sampai 148. Kemudian yang nomor 14, istighfarlah sababun li taghfiris sayyi'ah. Sebab terbesar Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan sebanyak apapun kesalahan yang dilakukan. Makanya ketika peristiwa pembukaan Baitul Maqdis oleh Yusha ibn Nun, kemudian Yusha ibn Nun meminta kepada Bani Israel saat masuk itu mengatakan apa? Wa qulu hittatun naghfir lahum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Katakan oleh kalian hittah. Hittah itu, ya Allah ampuni kami. Kalau kalian mengatakan kalimat itu, naghfir lakum khatayakum, kami, kata Allah, akan ampuni dosa kalian.
dan kesalahan-kesalahan kalian gitu ya. Dari sini menunjukkan istighfar itu sebab terbesar kesalahan kita akan diampuni. Bahkan sebesar apapun kesalahan kita, kalau kita bertobat pasti diterima. Hadis qudsi yang ma'ruf dalam kitab Arba'in Nawawi, di mana Allah mengatakan, ya ibna Adam, lau dzunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubadi. Wahai anak Adam, sekiranya dosamu membumbung sampai ke langit, tapi kau datang istighfar kepadaku, aku akan ampuni. Kemudian yang nomor 15, istighfar adalah sababun liqabuli du'a. Sebab terbesar doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sebelum berdoa membaca istighfar dulu, maka akan memudahkan pengabulannya. Dan itu berdasarkan beberapa dalil, diantaranya surah Hud ayat 61 dan juga surah Al-Furqan ayat 77. Nah, ibu baca sendiri. Baik, kemudian bagaimana caranya istighfar itu? Bagaimana caranya seseorang itu beristighfar? Disebutkan dalam hadis Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu. Jadi dia bertanya kepada Nabi SAW, Rasul, macam mana saya ini istighfar? Macam mana saya caranya beristighfar, kata Khabbab ibn Arad. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma ghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bacalah wahai Khabbab, Allahumma ghfir lana, ya Allah ampuni kami, warhamna, kasihi kami, wa tub alaina, terimalah tobat dari kami, innaka antat tawwabur rahim, karena engkau zat yang maha penerima tobat dan maha belas kasih kepada kami. Jadi cara istighfar bisa membaca Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini lafaz yang diajarkan Rasul kepada Khabbab ibnu Arad. Kemudian hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ma ra'aitu ahadan akthar an yaqul astaghfirullah wa atubu ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat orang banyak mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti cara istighfar bisa membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya, bisa hadis Khabbab bin Arad, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, atau hadis Abu Hurairah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ataupun menggunakan sayyidul istighfar, puncak daripada istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini disebut sayyidul istighfar, puncaknya istighfar ya. Ataupun bisa diambil juga hadis dari Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr tentang istighfarnya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu minta diajarkan istighfar kepada Nabi. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Rasul, ajarkanlah doa kepadaku biar aku bisa baca dalam salatku. Maka Rasul mengatakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga istighfar yang diajarkan Rasul kepada Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini diantara bagaimana cara istighfar, atau yang paling pendek ya ucapkanlah astagfirullah. Ya, astagfirullah. Itu yang paling pendek, sebagaimana Nabi SAW mengucapkan astagfirullah tidak kurang dalam sehari itu 100 kali. Ya.
Dari sini ini yang paling pendek, tapi kalau yang ingin panjang ya sayyidul istighfar tadi, ya puncak daripada istighfar. Itu sebaik-baik istighfar lagi. Baik. Ini diantara faedah kalimat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa idza asa'u istaghfar. Apabila mereka melakukan kesalahan, maka mereka langsung beristighfar. Tetapi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada juga penghalang-penghalang daripada istighfar itu kan. Jadi tidak semua istighfar itu langsung kemudian kita mengucapkan astagfirullah kemudian Allah mengampuni dosa kita, kan tidak juga ya. Karena sesuatu itu kan ada mawani'nya. Mawani itu artinya penghalang-penghalang taubat ataupun istighfar. Lalu diantaranya apa saja yang menghalangi seseorang itu kemudian percuma istighfarnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama mengatakan di antara para penghalang istighfar itu ketika seseorang melakukan istighfar tetapi dia belum mampu meninggalkan maksiatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh umpamanya orang mabuk memegang botol, masih minum, lagi minum dia mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Apakah kemudian Allah mengampuni dosa minum khamrnya? Nggak bisa, sampai dibuang ya. Kalau botolnya dibuang, tidak minum lagi, dia mengucapkan astagfirullah, nah baru betul. Karena diantara syarat tobat itu adalah meninggalkan maksiat kan? Meninggalkan maksiat, ditinggalkan maksiatnya. Tapi kalau masih berlaku maksiat, masih di tangan gitu ya, masih sedang melakukan maksiat, dia istighfar percuma. Tapi kalau seandainya kemudian dia tidak sedang maksiat, kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan terima. Seandainya pun kemudian terjerumus lagi, ya, anggaplah dia minum khamar, saya nggak mau, saya udah tobat, tapi kemudian terkalahkan lagi dengan syahwatnya, mabuk lagi dia kan. Nah itulah memang sifat manusia seperti itu. Tapi ketika kemudian dia beristighfar setelah dia bermaksiat, maka Allah terima istighfarnya kalau betul-betul tulus dia bertobat. Tapi kalau seandainya terjerumus lagi, ya istighfar lagi. Karena manusia itu bukan syarat tobat itu tidak boleh mengulang, tidak. Karena tidak mungkin manusia itu tidak akan mengulang, pasti mengulang lagi dosa. Itu sifat manusia seperti itu. Tetapi maksudnya setiap dia mengulang dosa, setelahnya cepat-cepat minta ampun. Ya, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Kemudian juga di antara mawaninya adalah aklu malil haram, memakan harta haram. Makan harta haram ma'ruf hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang panjang, di mana salah satunya bagaimana akan diterima doanya selama makanan yang dimakannya haram, minuman yang diminumnya haram, pakaian yang dibelikan juga pakaian yang haram, kemudian dia pun dibesarkan dari benda-benda yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Macam mana akan diterima istighfarnya, doa istighfarnya? Nggak akan diterima kan? Jadi juga harus berusaha meninggalkan perkara-perkara seperti itu. Kemudian juga termasuk yang menghalangi juga selain daripada meninggalkan, dia belum meninggalkan maksiat, kemudian juga memakan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang beristighfar itu tidak jujur seperti istighfarnya orang-orang munafik. Dia pura-pura tobat saja gitu. Dan tidak ada penyesalan dalam tobatnya, hanya di lisan saja, maka ini pun disebut taubat munafik. Ya, ulama bahasakan dengan taubatan munafik, taubatnya orang munafik, hanya di lisan saja, tidak sampai ke hati gitu ya. Maka ini pun percuma istighfarnya. Dan banyak juga diantaranya, tapi intinya bahwa istighfar itu adalah perkara yang sangat dianjurkan karena zikir yang paling baik.
Kemudian penggalan yang selanjutnya Rasul mengatakan wa idza safaru qasaru wa aftaru. Dan apabila mereka safar, maka mereka mengqasar salat. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa qasar itu hanya ada erat kait dengan safar saja. Beda dengan jama'. Kalau jama' itu bisa safar, bisa mukim, tergantung kebutuhan. Tapi kalau qasar itu tidak bisa dilakukan kecuali seorang musafir saja. Ingat, qasar itu hanya dilakukan seorang musafir. Kalau bukan musafir, dalam kondisi apapun tidak boleh diqasar. Mau sakit parah gitu ya, tidak bisa bangun ya, tetap tidak ada rukhsah untuk mengqasar sholat, tetap disempurnakan walaupun sesibuk apapun gitu ya. Tetapi kalau safar walaupun tidak sakit, tidak sibuk, ya memang dia sedang safar, maka dibolehkan mengqasar karena itu bagian daripada rukhsah ya. Dan hadisnya sudah jelas, innallaha yuhibbu an tu'taru rusahu kama yuhibbu an tu'ta'azaimu. Jadi Allah Subhanahu wa taala suka kalau keringanan-keringanan didatangkan, sebagaimana juga Allah suka kalau kewajiban-kewajibannya didatangkan. Artinya sebagaimana Allah cinta dengan orang yang melaksanakan kewajiban, begitu juga Allah cinta dengan orang yang mengambil rukhsahnya. Karena di antara sifat orang sombong itu, ketika diberikan rukhsah dia tolak. Ya, Allah sudah kasih rukhsah, dia tolak pula, berarti dia sombong. Makanya kalau diberikan rukhsah itu, ambil rukhsah itu, jangan segan-segan. Kemudian wa aftaru, kalimat aftaru ini maksudnya kalau sedang safar kemudian membatalkan puasanya, ini bagi yang tidak sanggup berpuasa, bagi yang maksa puasanya sebaiknya jangan, karena tidak ada kebaikan puasa ketika safar, kata Nabi. Laisa minal birri asyamu fis safar, bukan kebaikan orang puasa itu ketika safar. Tetapi ulama mengatakan kecuali kalau seandainya safarnya itu biduni masyaqqah, safarnya itu tidak ada keberatan sama sekali. Kayak safar di zaman sekarang kan tidak ada keberatan kan, itu naik pesawat ada AC-nya, di bandara ada AC-nya, turun dari pesawat ada AC-nya, sampai rumah pakai AC lagi. Jadi tidak pernah lepas dari AC. Gimana pula dia kemudian ada masyaqqah di situ kan? Makanya kata ulama, kalau tidak ada keberatan, safar atau tidak safar, nggak ada masalah dengan perut ini, maka sebaiknya puasa. Kenapa? Karena itu abra'u lidhimmah, maksudnya tidak terbebani hutang. Kalau orang puasa kan tidak terbebani hutang. Sebab orang terbebani hutang itu paling malas membayar biasanya. Jarang orang yang mau membayar puasa itu setelah Syawal langsung bayar, itu jarang. Ya kan, biasanya bayar utang itu kepepet-pepet nih, sekarang bulan Syaban nih baru ingat utang ya, ini mau Ramadan nih, ya, dulu aku punya utang ya. Walaupun sebenarnya tidak ada masalah, Aisyah juga pernah mengakhirkan membayar utang puasa itu sampai bulan Syaban, mengingat bulan Syaban itu Rasul memperbanyak puasa sunnah ya. Karena kenapa diakhirkan oleh Aisyah, salah satu alasannya karena bulan Syaban itu bulan diangkat amalan. Tapi masalahnya ketika kemudian membayar puasa di bulan Sya'ban itu sudah mepet-mepet ke Ramadan, ini jadi masalah. Ketika sudah mepet, head lagi, rupanya genap pula 2 tahun berturut-turut utangnya. Dari sini Rasul sangat menekankan dalam hadis Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha. Apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasanya, maksud menjaga puasa ini bukan berarti laki-laki juga tidak menjaga, tetap menjaga, tapi kan wanita lebih ekstra lagi menjaga. Jangan membayar puasa itu sudah mepet-mepet mendekati Ramadan, takut ketika bayar tahu-tahu haid, akhirnya double dengan tahun depan kan. Nah, ini yang dimaksud wasomas syahrul hadis ini. Ya kalau memang mau diundurkan ke bulan Sya'ban, ya sekarang ini permulaan Sya'ban, bayar puasanya ya. Jadi intinya bahwa wa aftaru di sini dirinci. Walaupun ada khilaf ulama, ada yang mengatakan membatalkan secara mutlak itu lebih baik, tapi ada juga yang mengatakan lihat kondisi, kalau tidak ada masyaqqah maka puasa lebih baik dibandingkan membatalkan, supaya abra' lidhimmah tadi, supaya tidak banyak terbebani dengan
dengan hutang. Ya. Baik Ibu, saya kira sampai di sini saja. Asap ini ganggu nih. Silakan sebelum saya tutup. Waalaikumsalam. Apa Ustaz mau menanya yang manfaat istighfar yang satu? Istighfar bisa membersihkan hati dari barang-barang dosa dan musibah. Bila maksiat yang dilakukan adalah menipu orang, menipu A, sedangkan dapat menipu masih ada. Apakah dengan istighfar dosa orang yang menipu ini hati orang yang masih bisa juga dibersihkan? Iya. Dosa itu, ini kan kita bicara secara umum keutamaan istighfar, secara umum. Tapi kalau mau dirinci, tentu dosa itu kan terbagi menjadi tiga kan? Dosa itu terbagi menjadi tiga. Ada dosa yang kaitannya dengan Allah. Ada dosa yang kaitannya dengan diri kita sendiri. Ada dosa yang kaitannya dengan orang lain. Atau dengan kata lain, ada dosa yang diampuni oleh Allah, ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, ada dosa yang ditangguhkan ampunannya oleh Allah. Dosa yang diampuni oleh Allah, dosa antara kita dengan Allah. Seperti umpamanya seseorang tidak melaksanakan kewajibannya yang Allah perintahkan. Dia tidak disuruh sedekah tak mau sedekah, disuruh zakat tak mau zakat, suruh haji tak mau haji. Itu kan kaitannya kita dengan Allah, ya. Maka ini dosa ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ada peluang akan diampuni selama dia tidak kafir. Karena dosa-dosa seperti ini itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kemudian yang kedua, ada dosa yang sifatnya tidak akan diampuni, ya, dosa syirik tidak akan diampuni, ya, tidak akan diampuni dosa syirik. Yang kedua, ditangguhkan ampunannya. Itulah kaitannya dengan zalim sama orang. Walaupun kita sudah baca istighfar 100 kali, apa diampuni? Tidak, ditangguhkan ampunannya sampai orang yang kita zalimi memaafkan kita, baru Allah ampuni dosa kita. Tetapi yang pertama dan yang kedua, selama bertobat diampuni. Yang pertama dan yang kedua, ya, maksudnya dosa kita kepada Allah atau dosa kesyirikan sekalipun, kalau kita minta ampun pasti diampuni. Tapi khusus dosa kepada hamba tidak langsung diampuni, gitu maksudnya. Sampai kita berikan hak dia. Kalau ngambil barang ya kita kembalikan. Kalau kita menzalimi kehormatannya kita pulihkan, gitu, dan begitu seterusnya. Jadi tidak bisa dengan istighfar orang yang menggibah orang, habis menggibah orang nih, astagfirullah, astagfirullah. Nggak begitu, ya kan? Minta maaf sama orang yang digibahnya, baru minta ampun kepada Allah. Ya, kalau sudah minta maaf kemudian dia nggak memaafkan, ya itu urusan dia dengan Allah, kan begitu. Ya, Allah yang maha paham lah dengan bagaimana cara ampunannya. Tapi yang jelas bahwa kalau dosa sama hamba itu dosanya tidak langsung diampuni, tetapi ditangguhkan. Ya, ditangguhkan sampai orang yang didoliminya itu memaafkan. Kalau tidak, maka akan jadi kisos pada hari kiamat. Ya. Wallahu a'lam. Untuk kalau kita sudah berjumpa masyarakat, terus kita kan supaya dosa kita terampuni, kan kita harus minta maaf dari kita juga. Terus kan ada rasa kita tidak kan ketahuan kalau kita sudah berjumpa. Itu gimana caranya kita kalau yang ketahuan kalau kita? Kayaknya umum nih. Ini kan dalam rangka. Iya, Ibu, betul. Ibu ketika gibah pula tak malu. Ketika minta maaf malu kan aneh, gitu ya. Jadi orang yang digibah aja nggak tahu. Dia nggak tahu kalau ibu sedang gibah dia.
Nah sekarang ibu minta, saya kira terbuka itu di dunia masih lebih baik dibandingkan Allah bongkar di akhirat, kan itu ya. Kalau Allah sudah bongkar di akhirat itu, yang kecil-kecil pun akan tampak di hadapan manusia, dan malunya luar biasa. Jadi kalau memang kita ingin tobat betul, ya namanya tobat, apapun risikonya dihadapi lah, namanya orang tobat. Datang betul-betul, maaf ya saya udah menggibah anti, tapi kan dengan bahasa umum, jangan dirinci ya. Pokoknya saya menggibah anti, mengatakan anti gini dirinci, ya marah lah dia kan. Ya bilang saja, afwan anak kemarin gibah anti, selesai itu. Maaf ya, ya nggak usah dirinci. Kalau dirinci ya iyalah makin sakit hati dia. Ya kalau ngomong begitu saja kan saya kira, maaf saya nggak akan ulangi gitu ya. Sampai-sampai ada seorang ulama mengatakan, kalaupun harus seandainya, ulama itu sampai mengatakan, kalaupun harus, kalau nggak salah perkataan di Syekh Utsaimin kalau nggak salah ya. Kalaupun harus kita ini membayar dengan uang, selama dia mampu memaafkan, bayar. Jadi mamanya kita minta maaf ya kemarin saya sudah gibah anti. Enggak mau saya maafkan. Saya tahu kamu gibah saya gini. Ya sudah, berapa saya bayar gitu. Kalau bisa dimaafkan gitu ya. Sampai ulama mengatakan seperti itu. Kalau yang penting dia memaafkan, karena kan balasan di akhirat kan jauh lebih besar dibandingkan di dunia gitu. Makanya minta maaf itu lebih cepat di dunia dibandingkan di akhirat, karena kalau sudah balasan di akhirat itu luar biasa. Jadi intinya bahwa itu saja. Apakah cukup meminta maaf? Tidak, harus memulihkan nama baik. Kalau seandainya kita umpamanya menggibah si fulan, pas minta maaf udah pindah pula si fulana ini, entah kemana cari-cari minta maaf, tak ada ya, itu lain cerita. Maka kita harus pulihkan nama baik dia. Gimana gibah sama siapa? Kasih tahu ya, kemudian doakan kebaikan sama dia. Kalau orangnya nggak tahu ya, kalau orangnya kayak orangnya nggak tahu, contoh mamanya ya, ibu nonton YouTube atau nonton TV, kemudian nonton artis tuh apa gitu kan, atau ibu gibahin dia, sambil nonton tuh ibu gibahin dia. Gimana minta maafnya itu? Mau nelpon artis itu aja setengah mati, lewat mana kan itu ya kontaknya, belum tentu diangkat juga. Emang siapa ibu kan itu? Nah, jadi kalau yang seperti itu ya pulihkan nama baiknya, kemudian doakan kebaikan orang itu. Tapi apakah kemudian contoh nih dengan kita minta maaf kemudian juga sudah dimaafkan itu juga dihapus? Catatannya tidak akan dihapus, tetap catatan itu ada ya. Cuman minimalnya ngurangi kita di dunia, karena bagaimanapun orang memaafkan itu Bu, tidak setulus orang menggibah ya. Orang gibah itu tulus banget tuh, kayak nggak punya dosa, ngalir gitu. Tapi orang memaafkan tuh nggak bisa tulus, walaupun dia mengatakan ikhlas saya maafkan, tidak. Jangankan itu, sering saya contohkan, keadilan menurut hukum Islam saja secara zahir adil, tapi secara perasaan tidak adil. Ada orang membunuh, kemudian dibunuh yang membunuhnya. Zahirnya kan adil tuh, yang bunuh dibunuh. Tapi apakah perasaan korban itu sesuai dengan keadilan? Tidak. Kadang-kadang walaupun sudah jelas-jelas dibunuh orang yang membunuh, masih ada sesak itu dada. Boleh jadi karena yang dibunuh itu orang baik, yang bunuh orang jahat ya, sehingga kayaknya belum adil gitu ya, walaupun sama-sama dibunuh lah. Makanya kenapa hukum qisas itu akan diulang, bukannya di dunia, diulang lagi nanti ya di akhirat, sampai betul-betul mendapatkan keadilan, sehingga ketika masuk surga itu sudah nggak dendam lagi, sudah satu hati di surga itu ya. Makanya seperti orang dosa gibah itu, kita sedang menggibah dia sangat tulus sekali, ketika minta maaf nampaknya dia memaafkan, tapi sebenarnya itu dia tidak full memaafkan, itu lisannya aja gitu ya, dan kita tidak tahu hati dia ya. Makanya sebelum ada balasan yang lebih kejam di akhirat, ya nggak apa-apa lah malu-malu sedikit kan di dunia, kan nggak ada masalah Bu. Emangnya malunya gimana ya? Ya tadi dengan cara seperti umpamanya orang ambil uang kan,
Kalau kita katakan nih saya kembalikan, saya sudah nyuri, kan masalah tuh. Pokoknya ibu nyuri panci tetangga, ya kan? Mau kembalikan panci ini, saya nyuri panci kemarin, kan malu kan itu. Ya sudahlah, ibu beli panci yang lebih baru, hadiahkan sama dia, gantinya, kan nggak malu kan? Walaupun sebagai gantinya, sebab kalau dihadiahkan panci itu lagi lah, ini kan panci saya kan itu. Kenapa dibalikin? Kamu yang nyuri panci saya. Artinya kan bisa dengan cara seperti itu gitu loh. Tidak harus mesti kalaupun terang-terangan tidak bisa, dibuat tauriah seperti itu. Belikan panci yang baru, kasih hadiah, kan senang dia. Jadi seperti itu. Atau mungkin kalau uang pernah mengambil malu, ya ditransfer saja lah kan gitu. Minta nomor rekeningnya. Atau kasih anaknya, atau gimana caranya, yang penting sampai uang itu. Dengan banyak cara lah kalau memang malu, karena memang pengakuan dosa itu terkadang juga belum menyelesaikan masalah. Kita ini datang ngakui dosa kita, belum tentu menyelesaikan masalah, belum tentu, kadang-kadang memperbesar masalah. Kalau ada orang jujur itu memang selesai masalah itu, seneng anak jujur antum gitu kan. Tetapi belum tentu juga orang yang terus terang itu menyelesaikan masalah gitu. Ya. Contoh pamannya sering saya contohkan, mungkin ada kisah seorang syekh itu, seorang wanita dulu mantan pelacur, kemudian tobat menjadi wanita baik, dapat pula suami soleh. Jadi wanita ini merasa terbebani dengan dosanya, merasa terbayang-bayang dengan dosanya, dan dia bersyukur mendapat suami baik. Dikiranya kalau dia terus terang sama suaminya karena dia lihat soleh pasti menerima. Ceritakan akhirnya marah suaminya, diceraikan dia, ya kan? Artinya kan jujur itu belum tentu menyelesaikan masalah gitu ya. Kan dalam Islam tidak boleh jujur. Kalau yang seperti ini sembunyikan. Karena termasuk dosa besar itu mengemukakan aibnya dia sendiri kan gitu ya. Setiap umatku akan dimaafkan kata Rasul, kecuali yang menceritakan aibnya sendiri, tidak akan dimaafkan. Jadi ya saya kira pandai-pandai kita lah kembali ke strategis kita minta maaf gitu. Wallahu a'lam. Ustaz, tadi juga keutamaan istighfar itu mengangkat derajat seseorang. Nah, di mana derajat seseorang itu akan terangkat nanti di akhirat itu karena istighfar anaknya. Nah, maksudnya istighfar anaknya kepada orang tua itu terkadang ada yang sulit untuk memahami. Apakah dengan cara dia astagfirullah sebanyak-banyaknya kemudian untuk orang tua, ataukah dia dengan cara mendoakan meminta ampun untuk orang tuanya. Iya, istighfar sendiri atau istighfar orang lain kepada kita, dua-duanya mengangkat derajat. Baik kita banyak istighfar, itu pun nggak akan mengangkat derajat kita. Atau orang lain beristighfar kepada kita, terutama anak soleh gitu ya, yang beristighfar kepada kita. Karena dalam riwayat yang lain itu ada seorang ibu yang diangkat derajatnya di sorga itu, kemudian ia merasa heran dan mengatakan, ya Rabb, kenapa engkau angkat derajatku di sorga sementara amalanku tidak cukup sampai ke derajat ini gitu ya. Maka Allah mengatakan, bistighfari waladaki iyaki, dengan istighfar anak-anakmu kepadamu. Artinya anak itu juga bisa mengangkat derajat orang tua dengan istighfarnya. Maksudnya istighfar itu kan meminta ampun. Kalau dalam bahasa Arab ada kalimat is itu artinya meminta. Istisqa, meminta hujan. Istighosah, meminta pertolongan. Isti'adah, meminta perlindungan. Istighfar, meminta ampunan. Kalau ada is itu dalam bahasa Arab itu artinya meminta. Ya. Kalau istighfar itu artinya meminta ampunan. Jadi seorang anak meminta ampunan akan dosa-dosa orang tuanya gitu. Jadi, dan walaupun seandainya tidak secara ta'yin, artinya menyebut ya Allah ampuni kedua orang tua saya, ya, itu sudah jelas itu ya. Atau anak ini sendiri banyak istighfar, itu orang tuanya dapat. Ya, kenapa? Karena Rasul mengatakan anak itu mingkasbi abi, kan itu. Anak itu bagian daripada orang tuanya.
Dengan adanya anak itu kan disebabkan ada orang tuanya, maka itu bagian daripada orang tuanya. Kebaikan anak itu ketika dia berbuat baik, itu kecipratan orang tuanya, itu maksudnya. Apalagi kalau anak itu secara ta'yin menyebut orang tuanya, seperti sedekah diniatkan orang tuanya, berdoa diniatkan orang tuanya, istighfar dia, makin lebih baik lagi. Ya, jadi dan ketika Rasul mengatakan idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan awaladin salihin yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan. Ini kan terjadi khilaf ulama, yang dimaksud anak soleh ini anak siapa? Apakah anak orang tuanya ataukah anak angkat masuk di sini, atau anak siapapun yang mendoakan? Kata ulama ini umum. Awaladin, waladin ini nakirah. Nakirah kan, nakirah itu tufidul umum. Ya, pokoknya anak yang soleh, mau anak sendiri, mau anak angkat, ya kan? Pokoknya mau anak pungut, pokoknya anak siapa saja yang kita rawat sehingga mereka berbuat baik kepada kita dengan memohon ampunan, maka itu masuk dalam hadis ini. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak, hadis ini berlaku kepada anak sendiri. Awaladin salihin yad'ulahu, karena sebelumnya bicara tentang anak Adam tadi. Anak Adam itu tidaklah meninggal kecuali 3 perkara, seolah-olah dinasabkan kepada dirinya semuanya, termasuk juga anaknya. Harta yang disedekahkan harta dia, ilmu yang diinfakkan ilmu dia, ya, begitu juga anak dia juga. Ada juga yang memahami seperti itu, tapi ada juga memahami umum, karena di sini menggunakan nakirah walad, nanti anak manapun, mau anak kandung, mau anak angkat, mau anak pungut, ya, yang memintakan ampun kepada orang tuanya, maka masuk pada hadis ini. Wallahu a'lam. Pengalaman istighfar dari istighfar itu tadi adalah istighfar yang orang munafik yang tidak jujur. Nah, kan ada hadis yang mengatakan bahwa ketika anak Adam itu terjatuh ke dalam kesalahan, kemudian dia beristighfar, Allah ampuni, kemudian dia terjatuh lagi, kemudian Allah ampuni, kemudian terjatuh lagi, kemudian Allah ampuni. Nah, ini apakah bisa ditarik untuk mengatakan bahwa ini maksudnya itu bagaimana, apakah ini bisa istighfarnya orang munafik atau bagaimana penjelasannya? Iya, alhamdulillah tidak. Maksud seseorang berbuat dosa kemudian tobat, berbuat dosa lagi kemudian tobat lagi, ya, ini bukan munafik, ya. Ini memang sifat manusia seperti itu. Sifat manusia itu nyesal di awal, dia nyesal sekali, nanti lama dengan berjalannya waktu itu pengen balik lagi. Nah, seperti itu. Atau boleh jadi saat dosa ini sudah tidak dilakukan, dosa lain pula dia lakukan. Manusia tidak lepas daripada itu, sebab Allah sendiri lewat lisan Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya satu dunia ini beristighfar, tidak ada yang berbuat dosa, aku binasakan semuanya. Pasti aku munculkan umat sebagai penggantinya yang berbuat dosa kemudian minta ampun. Karena Allah itu suka dengan hamba-hamba yang minta ampun, dan orang yang minta ampun tidak mungkin dia minta ampun kecuali dia berbuat dosa dulu. Gimana cara dia minta ampun? Apa yang mau bertobat dari mana? Dia nggak berbuat dosa kan? Berbuat dosa baru minta ampun. Nah, Allah suka dengan itu. Ya. Tetapi yang dimaksud taubat munafik di sini, taubat munafik dia pura-pura saja di lisannya, karena mungkin ya karena kasus, karena ketangkap, saya tobat, saya istighfar, tapi hatinya enggak, sebenarnya enggak tobat hatinya. Kalau yang tadi kan betul-betul hati dengan lisannya dia tobat, tapi terjerumus lagi gitu ya. Kalau munafik tidak, hatinya tidak bertobat, lisannya jadi bertobat. Jadi yaquluna bi afwahi ma laysa fi qulubihi, mereka hanya ngomong di lisan mereka tapi berbeda dengan hatinya. Dukun ketangkap, disuruh tobat sama polisi, mau dia tobat, ya. Tapi dalam hatinya ini hanya ngelabui polisi saja. Nah, ini lain kan, itu tobat munafik namanya, seperti itu. Jadi pura-pura tobat saja. Tapi kalau betul-betul tobat, Allah takdirkan terjerumus lagi, yang mana manusia seperti itu. Dan orang yang bertobat, orang yang berbuat dosa kemudian bertobat jauh lebih baik dibandingkan malaikat yang tidak pernah berbuat dosa dan terus istighfar. Adam berbuat dosa, istighfar, jauh lebih baik dibandingkan malaikat tidak pernah berbuat dosa dan terus istighfar. Makanya Allah suruh sujud malaikat kepada Adam.
ya kan? Artinya dan ada juga bahasa ulama, orang yang betul-betul berbuat dosa kemudian dia menangis lantaran dosanya, tobat, jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak pernah berbuat dosa tapi dia ujub. Ya, ujub itu ngitung-ngitung pahalanya, ngitung-ngitung ibadahnya, nggak pernah berbuat dosa tapi dia bangga dengan amalannya. Ini tidak lebih baik dibandingkan orang yang berbuat dosa kemudian tobat. Masih mending orang yang berbuat dosa kemudian tobat daripada orang sama sekali nggak pernah berbuat dosa tapi bangga dengan ibadahnya. Ya, jadi seperti itu. Ini juga bahasa-bahasa ulama seperti tadi. Wallahu a'lam. Baik, ada. Kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita akan bagikan